Aira, seorang siswi SMP Negeri 2 Kota Pekalongan dengan bakatnya yang luar biasa dalam seni bercerita atau storytelling. Aira berhasil meraih gelar juara tidak hanya di tingkat Kota Pekalongan tetapi juga di Provinsi Jawa Tengah. Hai Sobat Inspirasi Prestasi, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Saat ini kita lagi ada di SMP 2 Kota Pekalongan bersama Aira. Hai Aira, bisa say hi dulu ya? Hai teman-teman. Nah, Aira ini berprestasi sekali ya Sobat Inspirasi Prestasi, yaitu prestasinya ada di dunia storytelling, yang mana ini udah ada 2 piala yang super duper besar banget. Di sini ada lomba storytelling tingkat kota dan juga provinsi Jawa Tengah. Nah, Aira, di sini kita mau ngobrol-ngobrol tentang gimana sih perjalanan kamu berlatih storytelling, kemudian belajar bahasa Inggris sampai akhirnya bisa berprestasi. Tapi sebelum itu nih, Kak Farah mau tanya-tanya tentang kegiatan kamu di SMP 2 Kota Pekalongan ini. Ngapain aja sih selain belajar, apa aja yang diikutin? Untuk kelas 7 sampai kelas 8 saya mengikuti organisasi OSIS. Saya menjabat sebagai ketua OSIS selama 2 tahun. Lalu sebelumnya juga pernah ikut ekskul volley, cuman nggak lanjutin karena pengen emangnya passionnya di public speaking. Terus sekarang ini masih fokus ke P5 sama project. Oke, berarti kamu ketua OSIS nih ya? Masih menjabat atau udah pernah? Udah, baru aja pernah. Oh, baru aja pernah ya, karena sudah kelas 9 harus fokus ya? Iya. Oke, nah cerita-cerita dong pengalaman kamu jadi ketua OSIS ini berpengaruh dalam pelajaran atau kamu mengembangkan public speaking nggak sih? Berpengaruh banget, apalagi buat cara aku berkomunikasi. Sebelumnya itu aku agak pemalu gitu orangnya, selalu di kelas. Cuman ya setelah masuk organisasi OSIS jadi lebih suka berkomunikasi, terus sering main ke kelas-kelas lain. Awalnya Aira adalah seorang siswi yang pemalu, namun ia berhasil mengeksplor bakatnya dalam public speaking setelah terpilih menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 2 Kota Pekalongan. Peran ini memberinya banyak kesempatan untuk berbicara di depan umum dan melatih kepercayaan dirinya. Waktu itu, ketika kamu awalnya memutuskan lomba storytelling ini, apa ceritanya? Jadi awalnya itu dikirimin brosur sama guru saya di grup angkatan. Brosur untuk pendaftaran seleksi storytelling dan pidato bahasa Inggris. Terus saya awalnya mau ikutnya pidato bahasa Inggris, tapi karena kuotanya udah full, saya beralih ke storytelling. Itu saya pertama seleksi dulu di sekolah, bersama kelas 7, 8, 9 semuanya diseleksi. Lalu terpilih, yang terpilih itu 2 orang. Saya sebagai storytelling, satunya teman saya sebagai pidato bahasa Inggris. Setelah itu mengirimkan video ke pihak MGMP Kota Pekalongan, video storytelling. Dari situ akhirnya terseleksi gimana? Diseleksinya melalui video. Untuk semua sekolah diseleksi melalui video. Kamu masuk? Akhirnya, oke. Berarti itu masuk ke berapa besar tuh? Waktu itu saya masuknya ke 6 besar. Oke, 6 besar. Abis itu kamu tampil langsung kah di kota, apa langsung ke provinsi, atau gimana ceritanya? Nah, itu seleksinya video, diseleksi dulu. Seleksinya video lagi. Oke, berarti video 2 kali gitu ya? Iya. Nah, kan biasanya kalau lomba storytelling itu langsung ya. Ini kamu tantangannya adalah bikin video. Nah, waktu itu gimana tuh mengatasi itu? Ada nggak tantangan-tantangan selama kamu membuat video? Kan kamu harus latihan juga nih. Iya. Pas latihan, latihannya ternyata harus di depan kamera juga. Karena ini mungkin double pressure. Nah, ini gimana kalau kamu? Seringnya pas udah take video, itu kan one take ya. Sering ada gangguan suara gitu. Oke, tapi setelah ini tuh aman ya? Oke, nah itu kan di tingkat kota nih, Aira. Kalau di tingkat provinsi Jawa Tengah, waktu itu gimana proses seleksinya juga? Provinsi itu juga awalnya mengirimkan video, tapi diupload di YouTube. Oke, diupload di YouTube. Terus habis itu kamu akhirnya dapat juara 3 ya, luar biasa. Nah, kalau seperti itu,
Kira-kira nih ke depan kamu ada rencana mengembangkan bahasa Inggris itu di mana aja nih selain di storytelling? Kayaknya nanti pas masuk SMA ikut lomba debat bahasa Inggris. Oke. Ngomong-ngomong soal storytelling lagi nih, Pak. Waktu itu yang di tingkat kota kamu ngebawain cerita apa sih? Dan mungkin bisa dijelasin ke teman-teman ceritanya gimana? Itu ceritanya Malin Kundang. Mungkin udah banyak yang tahu ya, Malin Kundang tuh awalnya dia kerja keluar pulau, lalu pas dia kembali dia melupakan ibunya di Hangzhou dan ditutup jadi batu. Oke. Kan pasti kalau kamu lomba storytelling selalu ada moral value yang dikasih ya. Waktu itu kamu ngasih moral value-nya kayak gimana sih? Boleh dikasih contoh nggak? Moral value-nya itu ada 3. Yang pertama, jangan pernah nyerah. Karena emang karakternya Malin Kundang ini dari dia kecil, dia emang nggak pernah nyerah buat selalu bekerja. Sampai dia bisa kerja keluar pulau. Tapi, dia saat kerja keluar pulau, dia mulai melupakan kampung halaman dan ibunya sendiri. Nah, moral value yang saya berikan itu, jangan pernah melupakan orang yang ada di masa lalu kamu dan jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Oke. Well, itu baru satu cerita ya. Ada satu cerita lagi yang Aira bawakan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan itu cerita tentang internasional ya, international folk tales. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Dukungan dari orang tua menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan Aira. Kedua orang tuanya selalu memberikan motivasi, mendampingi saat latihan, dan membantu menyediakan segala kebutuhan untuk lomba. Oke Mama Kiki, ini luar biasa, Aira prestasinya sangat berkembang pesat gitu ya. Nah ini gimana perasaan Mama Kiki ini melihat perkembangan Aira mungkin dari kelas 7 sampai akhirnya kelas 9 dapat prestasi yang luar biasa? Iya, saya sebagai orang tua tentu bersyukur banget, alhamdulillah. Saya bersyukur, alhamdulillah Allah memberikan karunia, memberikan kesempatan, memberikan rezeki ya. Karena saya percaya anak yang berpotensi itu bukan hanya Aira, bukan hanya anak saya, tapi memang semua kembali ke rezeki yang diberikan oleh Allah. Kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada SMP 2, kepada Bapak Ibu Guru, khususnya kepada tim guru bahasa Inggris pendamping Aira ketika lomba. Memang melalui seleksi di tingkat sekolah dulu, alhamdulillah Aira masuk, Aira memenangkan seleksi tersebut, kemudian dikirim video untuk seleksi ke tingkat kota. Lah itu, di situ saya surprise-nya Mbak. Jadi Aira itu memang tipe anak yang kadang belum mau cerita dulu gitu loh. Enggak, belum mau cerita dulu. Nanti ketika udah udah mepet waktunya dia baru cerita. Lah itu juga seperti itu. Dia nggak cerita bahwa dia ada seleksi lomba storytelling. Tahu-tahu saya di WA sama Pak Gono, sama kepala sekolahnya, Bu ini alhamdulillah Ananda terpilih 6 besar tingkat kota untuk mengikuti lomba secara live-nya. Saya kaget, loh ini lomba apa? Tapi begitu mendapatkan berita tersebut, ya saya sebagai orang tua harus fast respon ya. Ini alhamdulillah kesempatan yang luar biasa. Saya langsung ke sekolah, saya diskusi dengan Bapak Ibu Guru di sekolah, ini gimana untuk memaksimalkan kesempatan ini. Kesempatan nggak datang 2 kali ya Mbak ya, begitu kita dapat kesempatan, ya apalah yang harus yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan juara. Dari situ kita diskusi, sebaiknya kita hire pembimbing yang khusus, karena ini juga lomba-lomba yang spesifik ya, lomba keterampilan berbahasa, bahasa Inggris, dan Aira kebetulan ikut yang di storytelling. Storytelling itu kan berarti harus ada kemampuan untuk membawakan cerita, harus ada kemampuan untuk memahami, membawakan karakter dari cerita tersebut. Akhirnya dari situ kita diskusi, kita mengambil 2 pembimbing bahasa Inggris
ada Miss Fani dan pembimbing ini apa itu lebih ke acting ya Mbak ya, lebih ke acting itu kami dibimbing oleh Pak Oot. Oke. Yeah. Dari situ alhamdulillah dari yang awalnya video awal itu Aira masih flat aja, membawakan cerita dengan flat, dengan bimbingan Miss Fani dan Pak Oot, akhirnya alhamdulillah tergali tuh potensi dia dalam membawakan cerita dengan lebih Dan iya lebih berkarakter. Dengan dukungan keluarga dan guru-gurunya, ia terus mengasah kemampuan berbicara di depan umum, ekspresi wajah, intonasi suara, dan penguasaan bahasa Inggris. Persiapan untuk lomba storytelling ini melibatkan latihan intensif. Dengan bimbingan pelatih, ia memilih cerita yang syarat akan pesan moral dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ini kan Aira sempat cerita kalau dulu itu pemalu gitu ya. Betul. Sampai Aira ikut OSIS. Ini gimana sih perkembangannya, Mama? Perkembangannya memang dia pesat itu di kelas 8. Kelas 7 itu dia mungkin masih meraba ya, masih adaptasi lingkungan baru dari SD ke SMP, tapi dia memang excited. Ketika memasuki masa remaja itu dia excited gitu. Tapi di kelas 8 dia matur, "Ma, aku mau ikut seleksi OSIS gitu." Ya udah, kalau kamu pengen, kamu merasa mampu, ya udah silahkan. Kebetulan ya memang saya sendiri juga dulu ketua OSIS Mbak. Ya, jadi saya paham lah, kakaknya juga di OSIS. Ya udah, itu kesempatan bagus, udah kamu banyak belajar nanti di OSIS. Alhamdulillah di sini juga seleksinya secara kayak pemilu gitu ya. Terpilih jadi ketua OSIS. Lah dari situ mungkin dia akhirnya mendapatkan banyak kesempatan untuk belajar dan menjadi menjadi pede ya. Sebelumnya pemalu, akhirnya ya pede untuk berbicara di depan umum. Oke. Nah ini sampai akhirnya di provinsi, perasaan Mama seperti apa? Tentu bersyukur banget. Di tingkat kota saya juga ya memang sebagai orang tua pasti berdoa yang terbaik, berharap yang terbaik, tapi ketika menang juara 1 itu ya juga surprise, alhamdulillah, karena ya saya juga paham kompetitor Aira juga nggak main-main, semua mempersiapkan diri untuk menjadi juara. Ya, betul. Ya, tapi alhamdulillah kembali Aira mendapatkan juara 1, mendapatkan rezeki, mendapatkan kesempatan menjadi juara 1 di tingkat kota. Tentu untuk maju ke tingkat provinsi kita persiapannya juga harus lebih matang, nggak boleh main-main lagi ya. Tapi itu juga ya pengalaman yang luar biasa juga. Yang di tingkat kota itu kita persiapan ada waktu 3 minggu, yang di tingkat provinsi hanya 5 hari Mbak. Iya, 5 hari kita dapat pengumuman, fix yang masuk ke 6 besar dari kota kabupaten ini. Dalam waktu 5 hari itu kita harus mampu mempersiapkan cerita yang akan dibawakan dan propertinya yang akan kita pakai itu seperti apa. Jadi ya memang luar biasa. Oke, terakhir Mas, singkat aja harapan ke depan buat Aira. Bismillah, anak-anak saya saya punya anak 3, satu udah kuliah, Aira, dan satu masih PAUD. Tentu saya sebagai orang tua berharap anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh-solihah, bermanfaat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, orang lain, dan agama dan negara. Dalam ajang tingkat kota, Aira membawakan cerita rakyat dengan gaya yang memukau. Penampilannya yang penuh percaya diri dan kemampuan berinteraksi dengan penonton membuatnya unggul dibandingkan peserta lain.
Keberhasilannya di tingkat kota mengantarkannya ke kompetisi tingkat provinsi, di mana ia harus bersaing dengan puluhan peserta berbakat dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Kemenangan Aira ini menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terus mengejar mimpi dan mengembangkan bakat. Ia membuktikan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan dari lingkungan sekitar, prestasi luar biasa dapat diraih. Oke nih, ini aku dari tadi sebetulnya salah fokus sama kamu. Kamu cantik sekali, you are very beautiful. Ini bisa di spill nggak nih kostumnya? Kostum adat mana? Ini kostum adat Bali. Oke, kenapa pakai kostum adat Bali? Karena ini masih kegiatan kelima dan pas saya menampilkan tari Wonderland. Oke, jadi pas banget kita datang waktu ada kegiatan P5, pas banget juga selesai UAS ya. Iya. Jadi ini memang lagi gelar karya. So, congratulations sudah selesai UAS, semoga hasilnya terbaik ya. Amin. Amin. Oke, ini aku mau tanya-tanya lagi nih Aira. Kan tadi kamu sempat cerita kamu masuk ke 6 besar di tingkat kota, terus habis itu sampai akhirnya juara gitu ya. Nah, ini ketika ditentukan juara kan kamu lombanya secara langsung ya, tatap muka dengan dewan juri. Nah, waktu itu ceritanya gimana? Terus ketemu sama kompetitornya itu seperti apa? Ya, jadi awalnya itu dikumpulkan di satu tempat, lalu itu tampil langsung ditonton oleh seluruh peserta. Jadi terbuka. Itu awalnya saya agak gugup gitu karena lihat properti peserta lain kok juga bagus-bagus. Cuman saya tetap percaya karena udah latihan lama, jadi ya tetap pede. Tetap pede ya. Waktu itu perbedaannya signifikan nggak antara kamu lomba langsung sama di video? Lebih nyaman mana? Jujurnya lebih nyaman di langsung sih. Langsung Iya. ya, lebih ini ya, ada tantangannya, ada gregetnya, terus jadinya juga vibes-nya juga masuk ya. Oke, nah itu kan di kota nih, kalau di provinsi kan juga sama. Ketika kamu menampilkan video dan akhirnya kamu lolos ke babak selanjutnya, kamu kan langsung nih di depan dewan juri. Nah, kalau di kota sama di kota Pekalongan sama di kota Semarang, seperti apa nih perbedaan vibes-nya? Beda jauh. Kalau di Pekalongan tuh masih ada rasa santainya gitu. Karena kan kompetitornya juga masih sekota. Tapi kalau udah di tingkat provinsi di Semarang itu udah beda. Vibes-nya itu jadi kayak persaingan ketat gitu. Masih ingat gak mungkin salah satu kompetitor yang bikin kamu agak terperanjat sedikit, tapi ketika itu kamu berusaha, enggak, aku juga pasti bisa gitu? Ada, itu kompetitornya dia pakai, ada properti pedangnya gitu, bagus. Oke, kamu pakai properti juga nggak? Pakai. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal propertinya, ini kan pasti harus nyambung sama ceritanya ya. Iya. Ceritanya waktu itu apa sih yang kamu bawain? Pas itu aku bawain The Boy Who Cried Wolf. Oke, boleh diceritain nggak itu ceritanya tentang apa? Jadi itu cerita tentang anak gembala. Dia tuh anaknya memang jahil, iseng dan suka ngejahilin orang-orang di desanya. Suatu hari dia bosen, dia suka teriak, ada serigala, ada serigala. Awalnya penduduk desa datang buat bantuin, tapi ternyata dia cuma bohong. Dan itu kejadian sampai 3 kali. Nah, di waktu yang keempat kalinya ini beneran datang serigala. Oke. Tapi nggak ada yang mau nolongin karena udah nggak ada yang percaya. Oke, jadi inget kayak di episodenya Upin Ipin Iya. nggak sih, betul ya? Oke, jadi itu ternyata dibawain sama Aira dan Aira dapet juara 3 di Provinsi Jawa Tengah. Congratulations. Oke, nah ini kan kamu udah kelas 9, udah punya prestasi yang luar biasa. Jadi ketua OSIS juga ya kan? Nah, rencana ke depan nih, kamu mau daftar di mana, mau nyobain di mana, terus ketika nanti kamu udah di SMA atau nanti dimanapun itu SLTA, kamu mau explore apa aja sih? Ini untuk SMA saya pengen fokus tes MAN IC dulu. Lalu setelah itu tujuannya kalau di Pekalongan pengen ke SMA 1. Oke, jadi ada 2 ya. Semoga salah satunya jadi tempat yang terbaik ya. Terus di sana kamu bisa mengeksplor bakat-bakat terpendam kamu yang awalnya katanya kan Aira
agak sedikit pemalu nih, ternyata kalau dieksplor bisa juga nih menghasilkan 2 piala besar ya. Apalagi nanti di SMA akan ada lebih banyak lagi yang bisa kamu eksplor. Join aja satu persatu dan maksimalin, oke? Oke, mungkin kamu bisa kasih pesan ke teman-teman di SMP 2 Kota Pekalongan ataupun di manapun yang nonton ini biar lebih semangat untuk mengeksplor bakat dan berprestasi. Silakan. Pesan dari aku, jangan pernah takut buat nyoba sesuatu yang baru karena kita nggak bakal tahu apa yang terjadi. Oke, Aira, thank you so much. Semoga berhasil nanti pas lulus dari SMP 2 Kota Pekalongan, dan kita tunggu prestasi selanjutnya di Inspirasi Prestasi Inspires You. See you on the next episode.